gimana teknologi itu sudah menjadi sahabat kita, mulai dari kita bangun tidur harus scroll TikTok, buat konten viral di Instagram, sampai kayak ngikutin tren-tren lainnya. Tapi di balik itu semua ada banyak hal yang perlu kita obrolin, mungkin dari tren, FOMO alias sekarang tuh FOMO ya, orang dulu tuh ikut-ikutan. Nah, dan ada juga tren-tren teknologi yang akan membawa kita ke masa depan. Nah, kita akan diskusi untuk membahas hal itu. Nah, hari ini di acara kita kedatangan 3 narasumber kita yang hebat-hebat banget, anak gengsi yang peduli banget terhadap teknologi. Mungkin bisa perkenalan diri dulu nih dari ujung sana. Halo, perkenalkan nama saya Trisnandi dan berasal dari Butuhan. Halo, perkenalkan nama saya Amelia, saya dari Kendari. Halo, perkenalkan nama saya Sukma Amelia, saya dari Kendari. Nah, aku perkenalan sebagai host, aku Andi Murmaina dari Kolaka Utara. Ini kan tadi judulnya kita akan membahas tentang obrolin tentang salah satu ketinggalan alias FOMO, tren-tren TikTok yang berkembang saat ini, terus bagaimana teknologi menjadi acuan masa depan kita. Jadi di sini ada challenge singkat nih ya, challenge singkat. Tadi pagi siapa nih yang pas banget bangun tiba-tiba langsung buka HP? Semuanya. Berarti udah ketergantungan sama sosial media ya. Di sini ada 2 aplikasi antara TikTok dan Reels. Kalian lebih cenderung kemana nih? Kalau saya sih TikTok ya? Saya juga TikTok. Saya juga. Oke, mungkin bisa jawabin dulu nih alasannya kenapa dulu TikTok daripada Reels. karena TikTok itu kan videonya cukup simpel, kan durasi yang banyak, jadi juga menghibur. Ada yang lain nih? Ya, kalau dari saya, karena TikTok itu selain konten-kontennya yang banyak menghibur, juga banyak kayak informasi-informasi yang update dari TikTok. Jadi kita lebih tahunya duluan di TikTok. Kalau saya sih kayak dengan aplikasi lain kesannya itu karena kalian di sana tuh orangnya santai-santai ya. Gak baper ya. Kalau disuruh kalian vakum dari sosial media semacam itu, apakah kalian bisa? Mungkin kita terbiasa Susah ya? Gak bisa, karena ketergantungan banget ya. Fun fact-nya itu, Gen Z rata-rata menghabiskan waktu untuk scroll media sosial itu selama 7 jam. Itu benar atau bahkan lebih nih? Lebih ya, dari 7 jam ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang gimana teknologi jadi bagian dari hidup kita, gimana mengatasi tantangannya, dan juga apakah kita bisa pelajari buat masa depan. Aku mau nanya nih sama kalian buat ini, ada nggak platform kalian kayak aplikasi favorit kalian di TikTok, Instagram, sih Telegram, TikTok. TikTok ya. Kalau saya TikTok sama Spotify. Spotify. Ya banyak sih kalau suka YouTube, Pernah gak nih ngerasa FOMO sama teman-teman kayak gimana jadi aku mau senang sih. Apalagi tren tempat ya. Dari sisi cowok gimana nih? Kalau saya sih biasa aja. Biasa aja ya tentang FOMO. Kalian ini lebih cenderung belanja online atau belanja offline? offline sih. Saya juga offline. Oke. Kenapa tuh alasannya lebih offline? Sedangkan kan sekarang fleksibel banget, ada namanya Shopee, Tokopedia, Lazada. Kenapa lebih offline? Sebenarnya juga bagus kalau online bisa sampai bulan ya. Kadang ada beberapa barang yang tidak sesuai aja gitu ya, dengan foto yang kita di antara Ya. Kita mau yang sama. Sama. jadi lebih juga offline yang barang yang Tapi kan ini kalian belanja offline kan? Tapi kalau misalkan Shopee nggak ada Indonesia, kalian mau warna atau nungguin? Harus nungguin juga. Tidak. Kalau kamu enggak ya? Iya. Ya, oke.
cenderung di offline ya. Sebenarnya kalian kalau misalkan nge-scroll TikTok itu kan sampai berjam-jam. Kalian ada nggak sih kayak aplikasi atau apa gitu fitur yang membuat kalian harus terbatas dengan teknologi? Mungkin kayak pasal lama atau pasal ini. Kalau masalah aplikasi itu tidak cuma dalam pikiran berbeda bahwa harusnya jangan terlalu lama ya. Sehingga istilahnya manajemen waktu lah. Namun kembali lagi kadang-kadang suka ikut alur video. Terus mungkin asik ya. Ya, asik. Sebenarnya ada cara mengatur waktu supaya enggak melihat sosmed. Itu bagaimana kita bisa pakai fitur screen time atau di sini ada yang nerapin. Tapi aku nanya nih, kalau misalkan kalian nerapin, apakah itu benar-benar terimplementasi secara 100%? Apa pengalaman kalian yang paling lucu dalam proses kerja? Kayak entah apa gitu. Saya pernah lamar pekerjaan di online, tapi pekerjaan itu ternyata menerima tukang pijat. Gitu. Oh, bukan pijat. Kemudian saya mencoba SMS teman saya dengan bahasa yang kayak astaga diterima pekerjaan tapi pekerjaan tukang pijat. Ternyata yang saya kirim ini yang terima saya. Oh, jadinya gimana nih sekarang? Langsung saya blokir, namanya sih. Kamu nih ketipu ya, nggak ketipu juga sih, cuman yang salah aja. Salah tempat. Yang lain ada nggak nih? Mungkin biasa kalau ada chat masuk kita mau balas, tapi kita balasnya itu di grup yang ada dosen, jadi salah kirim. Padahal grup sebelah. Iya. Sama ya. Oke, kita masuk di teknologi dan masa depan. Kalian udah tahu kan tentang AI sekarang beredar banyak banget ya. Nah, AI apa aja nih yang kalian tahu? Untuk saat ini tuh banget ya. Ada AI GPT, terus ada Gemini, ada Banyak ya, Resi, mungkin teman-teman lebih cenderung pakai apa nih AI? Mungkin satu-satu. Kalau saya sih ChatGPT. ChatGPT. Kenapa sih? ChatGPT. Saya sudah terbiasa. Biasa. Kalau saya Gemini sama Gemini. Kalau bisa ini juga. Menurut kalian nih, AI ini membantu atau malah enggak? Membantu dan tidak membantunya ada dua. Iya. Yang pertama kalau berbicara membantu juga, tapi memberikan juga dampak negatif juga ada. Karena sebagai mahasiswa itu kan terlalu terlena dengan ChatGPT, akhirnya ketergantungan itu lah. Sehingga pemikiran enggak terlalu terbuka ya. Iya. Ada apa ya? Kita jarang mengelola pikiran kita, jadi kayak susah mencari Kata-kata sendiri ya. Jadi sebenarnya AI ini membawa dampak negatif atau positif? Ada dampak negatif dan positif, tapi kita dapat simpulkan bahwa dampak positif itu lebih besar dibanding dampak negatif. Dampak positif atau positif. Kalau dari titik sendiri nih gimana nih? Penggunaannya terlalu berlebihan atau kayak aku sih menurut aku dampaknya negatif gitu. Kalau saya sih hanya kayak mencari sumber saja yang misalnya pertanyaan-pertanyaan sebenarnya bisa ditanyakan sama dosen tapi belum ada waktu saya tanya ke dia. Oke. Berarti ngebantu sedikit ya yang nggak paham. Teman-teman sama ya. Kalau misalkan di tahun ini atau mungkin di tahun yang akan datang, kalian disuruh buat teknologi, kalian mau nerbitin teknologi apa? Kalau saya sih teleportasi. Teleportasi, kenapa tuh? Mungkin bisa dijelasin kenapa bisa masuk. Supaya menghemat tidak ada biaya di ketika pulang kampung atau yang merantau jauh. Emang kenapa tuh kalau kamu pulang kampung? Ada Karena kalau tidak ada teleportasi kan biaya yang dikeluarkan itu besar. dari teman-teman lain gimana nih? Buat apa? ada sih. Kalau dari aku sendiri gimana nih? Untuk saya sendiri sekarang belum kepikiran Sama pikiran.
foto atau data-data kalian, kalian merasa aman? Tidak ya. Banyak teknologi sekarang yang memberikan dampak negatif terhadap data-data yang kita share di sosial media. Contohnya bahwa teknologi yang dibuat untuk mengedit, misalkan kita post foto tiba-tiba dijadiin konten dewasa. Itu banyak banget kan beredar, kalian pasti pernah lihat itu banget. Itu penggunaan teknologi yang sangat disalahgunakan. Pernah nggak sih kalian nggak nyaman mau main sosial media? Alasannya? Dari teman-teman yang lain gimana? Sama sih dengan sosial media itu kita suka was-was ya, apalagi kalau kita menggunakan sosial media, kalau kita mau kirim foto, mau posting foto atau informasi-informasi pribadi kita itu takutnya disalahgunakan. Benar-benar harus disaring ya, yang bagus gitu. Iya. Ada aja yang bilang gitu. Kalau misalnya selesai. Hidup kami terus sampai ya. Teknologi itu kan adalah sebuah alat. Ini alat ini kita harus bijak menggunakan, benar atau tidak? Benar-benar. Jangan sampai kan teknologi ini yang membantu kita, tapi justru kebalikannya malah membuat kita itu stres karena hal-hal yang tadi kayak disalahgunain, diapain. Nah itulah tadi pertanyaan sesi terakhir dari kita. Mungkin dari teman-teman aku minta kesimpulan untuk teknologi ini secara mungkin dampaknya, contohnya itu saran yang bisa diberikan terhadap teknologi untuk saat ini. Kalau kita melihat dampaknya, memang memberikan dampak positif, tapi juga kita saya lebih melihat lebih cenderung dampak negatifnya, di mana teknologi informasi ini kan digunakan di berbagai macam kalangan. Iya. Namun yang saya khawatirkan, yang saya sayangkan, digunakan oleh anak-anak di bawah umur, sehingga penggunaan teknologi ini dapat menyebabkan beberapa masalah yang dimana kebutaan, yang kemudian lagi minimnya kecerdasan anak. Karena dalam penelitian juga menunjukkan bahwa tidak anak itu ketika 24 jam bermain handphone akan menyebabkan kecerdasan kepada otak. Toksik juga ya sekarang. Seperti itu. Apa gimana? Ya, kalau untuk saya sendiri perkembangan tentang teknologi informasi kan sekarang kita sudah tahu bahwa teknologi informasi itu sudah semakin berkembang pesat ya, sudah ada AI yang diciptakan dan juga banyak inovasi teknologi lainnya, dan semuanya itu juga pasti memiliki dampak ya. Jadi apalagi sekarang ini soal data-data yang kita punya ini mungkin dari saya sendiri lebih dikembangkan lagi bagaimana data-data kita itu lebih diamankan lagi, terus dijaga, dan juga mungkin fitur-fiturnya boleh dikembangkan lagi, lebih diketatkan ya, dan supaya data-data kita ini tidak gampang bocor, apalagi di hacker. Sekarang ini tuh Iya, sebenarnya. Kalau dari saya sih untuk saran saya untuk lagi di masa depan nanti harus gimana. Di Indonesia sendiri kan teknologi belum banyak tersebar luas, apalagi di pendidikan. Iya, banyak sekali di pelosok-pelosok yang masih pendidikannya itu masih belum terang teknologi, masih manual. Jadi seharusnya sebisa kalau kedepannya nanti teknologi bisa berubah di Indonesia agar gimana teknologi kan banyak membantu manusia, apalagi di dunia pendidikan pasti banyak sekali anak-anak siswa-siswa yang butuh kayak bantuan teknologi yang kita gunakan saat ini gitu. Jadi seharusnya teknologi bisa tersalurkan kepada anak-anak yang masih di pelosok-pelosok lah, untuk targetnya lebih tepat lagi. Nah itulah tadi kesimpulan teman-teman. Kalau dari saya sendiri tuh benar akal bahasanya teknologi ini berdampak positif, tapi tidak melainkan itu ada juga dampak negatif yang ditimbulkan oleh teknologi. Nah sekarang gimana cara kita kembangkan teknologi yang ada dan juga teknologi-teknologi yang akan tercipta di tahun-tahun berikutnya.
oleh pemerintah untuk mengembangkan teknologi ke yang seperti Sukma bilang tadi, ke pelosok-pelosok, ke dunia pendidikan, kesehatan atau bahkan di dunia lainnya gitu. Nah itulah tadi sesi sharing kita mengenai tren masa depan, FOMO dan juga alur teknologi kita. Saya pembawa acara Nina pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.